bisa melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Jadi ada semacam sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Mengapa perlu? Supaya lebih berdaya. Nah, tadi yang saya bilang tadi, supaya kita lebih terangkat status sosial ekonominya, bersifat terbuka, mencapai taraf kesejahteraan. Nah, ini taraf kesejahteraan ini sangat relatif, tergantung bagaimana seseorang bisa mau untuk merubah hidupnya dan bagaimana kinerja dari seorang penyuluh. Ya, dari kita semua, seorang penyuluh mau untuk merubah status sosial di suatu lingkungan yang kita butuhkan. Tidak terisolir. Agar masyarakat tidak terisolir, makanya perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Ketika suatu masyarakat di daerah tertinggal, Bu, Pak, kalau daerah tertinggal itu rawan ya. Rawan apa sih, Pak? Rawan konflik. Satu, rawan konflik, benar. Terus rawan apa lagi? Rawan pangan. Rawan. Iya, betul. Betul. Terus rawan apa lagi? Iya, yang paling sangat terlihat yaitu di masyarakat daerah terpencil itu rawan dengan isu-isu negatif. Makanya sering ada konflik. Sering terjadi konflik antara hanya beda gang, batas aja sudah terjadi konflik. Kembali lagi, itu adalah tugas Bapak Ibu semua, tugas kita semua untuk memberikan suatu pencerahan. Makanya diperlukan suatu penyuluhan, meminimalisir penilaian negatif. Ini terkait dengan yang di atas, membuka akses informasi untuk kesejahteraan nih maksudnya. Iya, tentu saja ketika ada kegiatan penyuluhan, maka terbukalah akses informasi. Bukan hanya akses informasi saja, ada semacam akses edukasi. KIME, kalau dari bahasa penyuluhan itu disebut KIME. K-nya komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi. Ya. Terus mengurangi resiko sosial. Maksudnya apa sih, Bu, mengurangi resiko sosial? Penyuluhan sosial bisa mengurangi resiko sosial. Apa kira-kira nih? Benar gak sih mengurangi resiko sosial setelah kita lakukan penyuluhan sosial? Kalau kita banyak begadang kan pasti resikonya. Kalau terlalu banyak makan lemak resikonya. Nah, semuanya ada resiko. Nah, penyuluhan sosial mengandung berkurangnya resiko sosial. Benar atau tidak, Bu? Mengapa demikian? Karena hasil dari penyuluhan sosial itu akan terjadi perubahan sikap dan perilaku itu untuk mengubah dirinya sendiri itu untuk mencapai kesejahteraan sosial itu. Tepat sekali. Ini kalau ujian lulus semua, Pak siapa, Pak? Kusno Duaji. Kusno Duaji ya. Pak Kusno Duaji berapa kali ketemu? Benar sekali. Setelah ada suatu semacam penyuluhan sosial, sehingga resiko-resiko sosial bisa diminimalisir, seperti yang tadi Pak Kusno Duaji jelaskan. Berikutnya, Mas, nggak pakai Duaji ya, Pak? Untuk apa penyuluhan sosial? Sebenarnya tadi udah kita bahas ya, Bu ya. Untuk mengikutsertakan mereka dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, karena lagi-lagi proses pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya milik pemerintah saja. Untuk berbagi peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Berbagi peran. Peran pemerintah tadinya paradigma lama, tugasnya, perannya ada di tangan pemerintah masalah kesejahteraan sosial. Lebih di tahun-tahun terkini, berbagi tanggung jawab atau berbagi peran antara pemerintah dan masyarakat. Tentu saja ada semacam pendampingan dari pemerintah untuk mendorong kemandirian sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosialnya. Ini yang terpenting.
ada semacam kemandirian dari masyarakat. Ada atau tidak adanya seorang penyuluh, diharapkan ada kemandirian sosial. Ada atau ada tidaknya bantuan dari pemerintah, diharapkan ada suatu kemandirian dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Berikutnya, proses komunikasi dalam penyuluhan sosial. Nah, ini yang tadi di awal sudah dibahas, sangat penting proses komunikasi. Apa sih Bu komunikasi? Tadi udah ya, sama dengan penyuluhan, tidak jauh, tidak sama. Maksudnya tidak jauh beda gitu, sama dengan penyuluhan. Ketika seorang penyuluh sosial ingin menyuluh sosial, ingin melakukan penyuluhan sosial, tidak melakukan komunikasi, apa Bu jadinya? Datang berdiri, padahal masyarakat sangat butuh, diem aja. Sampai nggak pesannya? Tidak ya. Verbal dan non-verbal, langsung dan tidak langsung, lisan dan tulisan atau peragaan. Di sini masih ada ya penyuluhan sosial melalui peragaan. Ada apa ya? Ruk-ruk, wayang gitu ya. Berisi muatan-muatan sosial. Nah ini. Lanjut, Mas. Komunikasi sebagai inti penyuluhan sosial. Setelah kita tadi mengetahui penyuluhan sosial itu apa, penyuluh sosial itu apa, bagaimana memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan sosial. Intinya apa sih dari penyuluhan sosial? Hakikatnya penyuluhan sosial adalah penyampaian pesan atau informasi saja sebenarnya. Ada suatu pesan yang berisi muatan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan kepada khalayak sasaran agar taraf sosialnya berubah. Mereka mau melaksanakan, tahu mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga pesan atau informasi tersebut dapat tersampaikan melalui proses komunikasi. Jadi kelihatannya sederhana ya Bapak Ibu, hanya komunikasi. Komunikasi kan ngobrol. Tapi ketika kita salah menyampaikan komunikasi, masyarakat bisa salah pula mengartikan. Bisa saja misalkan dari dinas sosial menginformasikan kepada Bapak Ibu, dikumpulkan di dalam suatu acara, menginformasikan yang salah mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, hasilnya akan dampaknya akan sangat berbeda. Ketika dari dinas menyampaikan nanti akan ada semacam bantuan dari pemerintah. Nah ini, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan, jangan sekali-kali Bapak Ibu menyebutkan bantuan, karena sangat riskan. Bisa menimbulkan gejolak konflik ketika bantuan tersebut tidak mengalir, tidak muncul. Pesan atau informasi disalurkan melalui komunikasi dalam bahasa verbal maupun bahasa non-verbal, memakai alat bantu atau tidak memakai alat bantu. Jadi komunikasi atau penyuluhan sosial bisa kita lakukan kepada penyandang masalah. Ada kan penyuluhan sosial dilakukan kepada orang yang bisu ya, bisu tuli, tapi dia merupakan suatu bermasalah PMKS. Memakai alat bantu tentu saja dengan bahasa non-verbal. Tentu saja di sini kita harus mendatangkan ahlinya. Masalahnya adalah bagaimana pesan itu dapat dikomunikasikan atau disampaikan serta mendapat respon yang positif dari khalayak sasaran. Itu tadi makanya saya bilang bahwasanya kegiatan penyuluhan sosial beda dengan kegiatan penyuluhan lainnya yang ada di Kementerian Sosial, karena penyuluhan sosial tersebut lebih kepada fungsi dari seorang penyuluh. Ketika kita salah dalam memberikan suatu informasi, bisa saja pesan yang disampaikan yang diharapkan tidak sampai. Kalau sekarang canggih ya Bu ya, ada SMS, terus ada BBM, bahan bakar minyak. Bukan. Banyak, jadi SMS itu pun merupakan suatu kegiatan penyuluhan sosial.
Lanjut, Mas. Secara sederhana, pemberdayaan yang memungkinkan dapat menjadi suatu proses pendayagunaan kapasitas mereka untuk perbaikan dan perubahan diri seluruh warga dari komunitas itu sendiri. Jadi ketika ada suatu pemberdayaan, pastinya atau sudah tentu ada suatu proses pendayagunaan kapasitas yang berakhir pada perbaikan dan perubahan dari warga itu sendiri. Begitu ya Bu ya? Harus mengorganisir diri secara berkelompok untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya yang ada atau yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Sumber daya itu banyak ya Bu ya, yang tadi sudah disebutkan. Ada yang bisa Bapak Ibu berikan pengalaman di proses pemberdayaan ini? Yang sudah, ada nggak yang sudah terorganisir dan mereka bisa merubah status sosialnya? Ada yang sudah terorganisir? Ada ya Bu? Ada ya? Apa Bu? Kebetulan kami pendampingan PKH. Ada hasilnya yang terorganisir dan kubenya sudah dipasarkan. Ibu? kebetulan kami juga sebagai pengurus Kopwan di sana. Saya upayakan tidak hanya dengan adanya simpan pinjam aja, tetapi mengupayakan penggalian potensi masyarakat. Kebetulan masyarakat kami di situ ya mempunyai potensi tapi tidak mempunyai dana. Saya berikan dana, potensinya saya kembangkan, berikan pelatihan, terus ada produk-produknya, karena produknya sudah laku mencari pasar, saya buatkan PRT, kemudian sekarang sudah berjalan. Bagus sekali. Itu kegiatan pemberdayaan yang terorganisir dan hasilnya pun bisa menjadikan taraf hidup, menambah income rumah tangga. iya, betul. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya juga ada mungkin ya? Pendampingan PKH. Iya, pendampingan PKH ya. Mas Agus. Sangat dirasakan betul. Sama Mas Agus. Oleh Mas Agus atau? Mas Agus Nawawi. Nah, kalau yang Mas Agus sendiri yang merasakan, piye tuh? Salah itu. Nah, Siti Nawawi apa? Itu Siti Nawawi. berikutnya Mas. Nah ini tadi, penyuluh sebagai pendidik. Ada unsur edukasi di dalamnya. Ibu tadi sudah melaksanakan ya Bu ya, melaksanakan suatu keterampilan, ada unsur edukasi, memberikan suatu keterampilan, hasil dari keterampilan tersebut bisa dipasarkan sehingga menambah income. Di tangan pendidik, penyuluh sosial haruslah menambah pengetahuan yang dimiliki khalayak sasaran. Bapak Ibu semua sudah melaksanakan, membangun sikap mental, mindset khalayak sasaran ke arah yang konstruktif bagi pembangunan kesejahteraan sosial. Agak-agak susah ini membangun mindset seseorang untuk ikut serta melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial ya Bu ya. Awalnya Ibu ada kendala nggak Bu? Banyak. Banyak ya. Salah satunya modal. Ya. Ketika masyarakat mau diajak melaksanakan pembangunan kesejahteraan, Modalnya tidak ada. terbentur dengan modal. Terus apa yang dilakukan? Jalur besok ya, terus Mas. Penyuluh sebagai motivator penting. Sebagai motivator, memberikan motivasi, arahan-arahan. Nah, ada pengalaman Bapak Ibu untuk dalam hal motivasi? Terus ketika mengalami suatu kegagalan, ada ya Bu ya? Karena seringnya motivasi yang kita berikan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Motivasi tidak sesuai dengan harapan kita. Ada Mas, terus Mas penjelasannya? Motivasi membuat kehidupan ada.
Ketika tidak ada motivasi, seolah-olah kehidupan ini tidak ada. Tidak ada motivasi. Motivasi adalah niat, dorongan dan semangat, energi atau kebangkitan, visi atau masa depan harus lebih baik. Ketika ibu telah melaksanakan motivasi, telah memberikan motivasi, tentu saja harapan-harapan ini yang akan kita inginkan. Lalu bagaimana kalau harapan ini tidak terwujud? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan pembinaan kembali. Iya, bentar ibu ya. Kita lakukan pembinaan kembali, di restruktur kembali. Jadi memang dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial ini tidak boleh bosan atau tidak boleh cepat menyerah, karena pola hidup seseorang, contohnya di daerah Surabaya ini pasti beda dengan di daerah Semarang atau Jawa Tengah. Karakteristiknya, kearifan lokalnya berbeda. Jadi tidak ada kata menyerah bagi seorang penyuluh sosial. Berikutnya Mas, sebagai motivator, yang pertama, penyuluh bertugas memberi motivasi dalam penyuluhan sosial kepada khalayak sasaran dalam rangka penyelesaian kesejahteraan sosial. Ibu-ibu sudah melaksanakan? Dengan taktik tertentu, penyuluh sosial harus mampu merangsang yang menyebabkan timbulnya motivasi, sekaligus mendorong khalayak sasaran untuk melaksanakan sesuatu bagi kesejahteraan sosial untuk dirinya sendiri, paling tidak. Lebih baik lagi seperti yang ibu tadi, dalam suatu kelompok yang terorganisir ya bu ya. Berikutnya, sebagai motivator yang kedua, bangkitkan ini ya, motivasi khalayak sasaran dengan magic word, yakni kata-kata yang membangkitkan semangat untuk berpikir konstruktif dan tindakan produktif. Jadi kita dalam rangka memberikan motivasi, jangan mengeluarkan kata-kata yang justru membuat mereka itu memberikan motivasi, tapi kalimat-kalimatnya tidak merangsang, tidak membangkitkan, tidak memberikan suatu semangat. Ada 6 cara yang sering digunakan motivator teguran, yaitu berupa teguran atau kritik. Teguran ini dirasakan sangat tidak enak ya bu ya, tidak enak, tapi itu adalah merupakan suatu senjata yang ampuh sebenarnya dalam rangka perbaikan diri kita sendiri. Amarah, bisa saja bapak ibu sebagai penyuluh ketika sudah memberikan suatu motivasi berupa teguran atau kritik tidak berhasil, ada semacam amarah, itu boleh, tapi yang paling terpenting amarahnya itu tidak melampaui batas. Tantangan, motivator mempunyai suatu tantangan dalam memberikan motivasi kepada khalayak sasaran ketika mengalami suatu kegagalan. Kita harus bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Dengan cara yang ini tidak bisa, dengan cara yang lain lagi seperti apa? Itu lebih enak kalau dilakukan secara terorganisir ya bu ya. Kecacatan tubuh, kepercayaan dan tanggung jawab serta materi. Materi juga sebenarnya tidak kalah penting, karena suatu kegiatan atau kubu yang tadi ibu bilang tidak akan jalan tanpa adanya suatu materi. Ini lagi-lagi dukungan pemerintah sangat penting, karena tidak mungkin penyuluh itu bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan pak dari dinas sosial dan kementeriannya belakangan ya. Berikutnya, kunci-kunci motivasi. Lawanlah dengan devil, dengan yang lemah, dengan magic word, yang keras dengan yang halus. Cegah penyakit menular, jadikan mereka sebagai partner kita. Jadi jangan sekali-kali terhadap masyarakat atau klien kita jadikan sebagai jadikanlah mereka sebagai partner, sehingga nanti terlihat itu hasilnya. Yakinkah di balik setiap kesulitan ada kemudahan? Ini udah pasti. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu sudah rumus. Berikutnya, ngebut ya. Ya. Yakinkan diri dulu, baru meyakinkan orang lain.
Kita aja nggak pede jadi penyuluh, bagaimana mau meyakinkan orang lain? Suruh berdiri di depan gemetar. Bagaimana mau menyuluh? Disuruh memberi motivasi bagi teman atau halayak sasaran, kita sendiri mencerminkan suatu perbuatan yang tidak baik. Kita menyuluh orang lain tapi suluh dulu diri sendiri. Mungkin begitu Ibu ya. Menyuluh dengan tadi KIME atau komunikasi, informasi, edukasi, dan motivasi. Berikut faktor keberhasilan penyuluhan oleh penyuluh lapangan. Ini penyuluh lapangan juga berat pekerjaan penyuluh lapangan ya Bu ya. Ini semuanya penyuluh lapangan kan ya. Menyamakan diri, berusaha membedakan diri. Terus ini sudah kunci sukses. Berikutnya bisa Ibu baca nanti ya. Terakhirnya terima kasih. Terima kasih. Harusnya diskusi nih, cuman waktunya cuma sejam setengah, sedikit amat sih Pak. Ini segini pinter-pinter. Atau ditambah Bu waktunya Bu? Malam. Sampai maghrib Bu. Kemarin ketika di Sulawesi Barat itu saya penyuluhan dengan masyarakat yang belum pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan. Jadi kali ini lancar ya. Di sana itu materi baru separuh tidak habis karena ini kan cepat. Saya mau memberikan suatu pancingan, bapak-bapak udah langsung umpan baliknya ada. Jadinya alhamdulillah materi sudah selesai. Demikian Bapak Ibu, ini saya mencatat 10 orang nih yang ikut bergabung kepada saya tadi, memberikan suatu umpan balik kepada saya sehingga kegiatan kita di sore hari ini terasa lebih hidup, komunikatif. Ada Pak Igo, Pak Kusno, Siti Nawawi, pakai Siti. Siapa tadi yang bilang? Kalau Siti ya? Muhammad Bunda. Terus Mbak Ulfa, Mas Joko, Kuswari, ya Mbak Risa, Pak Ayi, Pak Keye di tengah, terus Mbak Vera dan Mbak Harti. Kepada 10 orang ini saya rasanya harus memberikan suatu kenang-kenangan ya. Sebelum menutup acara penyuluhan materi ini, mungkin kami juga timbul tanda tanya besar. Betul. Secara gamblang tadi dijelaskan bahwa penyuluhan yang semacam kayak begitu, akan tapi kita juga ada keganjaran menurut saya, bahwa kalau penyuluhan yang diterangkan itu kan ini kan sesuatu program yang belum dilaksanakan. Akan tapi yang kami ganjal itu adalah syarat-syarat jadi penyuluh. Syarat-syarat jadi penyuluh. Kita kan juga belum tahu apakah orang yang bisu juga berhak jadi penyuluh. Ada orang-orang yang tidak tahu dengan bahasa mereka berhak jadi penyuluh. Iya. Kalau Mbak Siti memang pertanyaannya itu benar-benar dari tadi saya perhatikan. Ranking 1 kayaknya masuk. Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu ya bahwasanya penyuluhan sosial bisa dengan verbal maupun non verbal. Jadi artinya seorang yang mempunyai kelemahan, entah itu mereka bisu atau tuli, bisa memberikan penyuluhan, hanya saja menyuluhnya di kalangan mereka. Jangan sampai seorang, mohon maaf, yang bisu dengan kalimat non verbal Ke saya. ke Bapak Ibu bingung kan? Apa ini? Ya, apa ya gitu. Harus ada yang translate nanti. Jadi bisa. Nah, semuanya sumber daya sosial itu bisa menjadi seorang penyuluh. Sekalipun dia tidak bisa bicara atau bisu, tetapi dia memberikan suatu pencerahan itu kepada yang. Nah, saya pernah melaksanakan penyuluhan sosial di Bandung. Itu orangnya tidak melihat, tidak melihat. Artinya dia bisa mendengar, bisa bicara, tapi tidak melihat. Dia melaksanakan praktek PKL di lapangan, memberikan suatu penyuluhan kepada yang tidak melihat juga. Tapi ada kelebihan yang tidak bisa melihat, bisa memberikan penyuluhan kepada yang bisa melihat atau dalam arti yang normal. Bisa, karena hanya merem aja, suaranya
masih tetap ada, masih tetap terdengar. Jadi seorang penyuluh dari Bandung itu dia tidak melihat, tapi dia merupakan suatu penyuluh sosial yang handal, bisa menyuluh di tempat bapak ibu yang posisi matanya bisa melihat. Gitu. Bisa ya Pak ya? Jangan tadi kan sudah dibilang, jangan ada diskriminasi. Bukan ini ada keterkaitan antara penyuluh dengan pendamping. Nah, Kalau pendamping PKH masih S1 gitu. karena kan kalau pendamping PKH itu sangat riskan ya Bu, ya Pak ya? Sangat riskan Pak Siti. Saya yang juga lulusan SMP bingung jadi pendamping. Tapi Bapak udah ahli kelihatannya itu. PNS itu, PNS Bu. Biasa. Merendahkan diri, meningkatkan mutu itu adalah simbol seorang penyuluh. Ya. PNS ya? Iya. Oh, nggak jadi tak kasih kenang-kenangan kalau gitu. Habis bohongin. PNS Bu itu Ada lagi? Ya Bu, kayaknya ini mantap Bu jalannya. Oh gitu. Jadi jam harus jam macet Surabaya ini. Iya, saya terkait dengan tiket pesawat. Ya, ini pas ya ini ya semua ya. Karena sudah jelas ya. Ya, ada kenang-kenangan buat seseorang. Oh. Ini ada kenangan dari Bu Wati. yang perempuan betul. Lanang HP. Suka nodong itu namanya. Silakan nanti Bapak. Ya, nanti ketua kelasnya ini. Tadi yang 10 orang, ini catatan saya bawa karena saya nanti Ya, 10 orang apa ya tadi? Tadi apa? Oh, langsung aja. Gas. Mas Igo, Ya, cepat. Ika, Panitia boleh loh Bu. panitia menyusul ini. Menyusul, oke, insya Allah. Tapi ada satu. Bukunya. Bukunya aku ya satu aja. Iya. Terus Pak Kusno Dwaji, Moderator Pak juga Kusno Dwaji, monggo. Kayaknya kebun. Iya Dwaji. Tuh masuk TV 2 kali. Saya Ayo Pak Siti. Ada kenangan tersendiri dengan Pak Siti ini. Monggo Pak Siti. Ya, itu ntar harap diselesaikan. Gaul Pak. Pak Kuswari. Pak Kuswari. Pak Risa. Mbak Risa atau Pak Risa ya? Mbak Risa. Mbak Lisa. Ayo. Mbak Vera, Pak Haji, dan Mbak Ati. Tiga lagi. Sekting besi. Semoga bermanfaat yang tadi saya sampaikan ini. Bagian Kalau tadi Bapak pesan. Ya, nanti saya. Terima kasih. Untuk Bu Wati, terima kasih. Iya. Sebelumnya boleh lepas dulu. Nomor HP-nya Bu Wati mohon dicatat. Untuk HP 081 28 45 9041. Kantor, ini kantor Bu ya. 021 310 037 2 0372. dari Ibu Komudi Cina Ya, namanya kegiatan gini ya itu lengkapnya Bu Wisnawati SG. nya ya mas ini kudu boleh Jadi terima kasih Bu Wati ini kan atas kadang-kadang kan iya sih paparannya. Selanjutnya nanti jam 7 tepat masuk hanya 1 jam nanti ya, jam 8 nanti biar jalan jam ya. Terima kasih Bu Wati.
proposal Saya dibagi dulu ya. Sebentar. Selamat bertugas. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Nanti berubah. Satu ruangan dengan Oh, dari Pak Sama? Dan Betul satu ruangan ya? Iya. Asli mana Bu Wati? Diri ya. Aslinya Indonesia. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Indonesia. ini sebelum debat ada sedikit